Allahumma salli ala nabiyil hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Ila hadrati Syekhain Syekh Muhammad Ibrahim Al-Bajuri wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ya. Sebelum kita lanjutkan, ini ada yang mau saya jelaskan, yaitu tentang ma'rifat. Fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam becik wuruh siro teh sing apal anjeun anu kana saestuna kalakuan jeung tingkah eta la ilaha illallah. Wal ma'rifat adalah idrok jazim bihaitsu laysa mahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi nasyunan dalilin. Misalna teh ngaidrok yen la ilaha illallah itu, ngaidrokna la ilaha illallah itu jazim, enggak mang-mang deui sesuai jeung bukti timbul tina dalilnya teh ieu aya dina Al-Qur'an jeung hadisna. Oke. Contoh urang papai hiji-hiji. Idrokun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi nasyunan dalilin. Idrok eta idrokun pamanggih jazimun anu pangkuh idrok bihaitsu laisa ma'ahu ku sakira-kira teu aya eta ma'ahu sarta ieu idrok naon taraddudun kamang-mangan muwafiqun anu luyu ieu idrok lima kana perkara fil waqi anu tetep ieu mah dina buktina dina kajadianan asyun anu timbul idrok an dalilin dina dalil. Saya sudah nulis nih. Jadi ngaran ma'rifat teh, yang namanya ma'rifat itu harus kumpul 5. Ma'rifat itu kenal 5 syaratnya. Yang pertama idrok itu pamanggihnya atau bahasa Indonesia penemuan yang kokoh. Idrokun jazimun yang kokoh. Jadi syarat pertama adalah penemuan yang kokoh, yang penemuan itu gak diragu-ragukan lagi, penemuan itu sesuai dengan buktinya, dan penemuan itu didasari dengan dalil yang jelas. Sebagai contoh, misalnya, nih saya sudah tulis. Oh, sebelumnya, barang nuka idrok teh seueur nya jenis nanti. Wah, bisa jadi tidak terbatas. Tapi cara mengidrok barang, cara mengidrok sesuatu itu terbagi 2. Yang pertama adalah mengidrok dengan hissi namanya. Hissiyun yaitu panca indera. Sabangsaning panca indera. Akliyun sabangsaning akal. Berarti barang nu kapanggih teh bisa kapanggihna ku hisi, ku panca indera bisa kapanggihna ku akal. Contoh nu kapanggih ku hisi itu kan panca indera 5 ya. Mata, telinga, lidah, hidung dan kulit. Melihat, mendengar, merasa, mengambil, mencium, meraba, oke? Contoh nih, ini kertas putih atau kitab kuning ya, ini kitab kuning. Kalaulah misalnya saya tanya, kuning di dalam kitab ada nggak? Ada, ya. Kata siapa? Kata mata, betul nggak? Kenapa? Karena mata melihat ini itu adalah warnanya kuning. Kalau ini mau orange mungkin ya, dalam ini ya kuning lah nu kita lah gitu. Warna naon, krem warna naon itu. Taruhlah itu kuning gitu. Ada nggak kuning? Ada. Kata siapa? Kata mata. Mata hebat bisa menemukan kuning di kertas, ya nggak? Tapi hebat soteh teh naon Indonesia na? Hebat soteh kepada warna. Hesenya. Ya hebatnya mata itu cukup terhadap warna, terhadap bentuk. Tapi ketika hati-hati nih. Ini saya mau mau menjelaskan secara menyusun biar semuanya jelas gitu. Apa itu yang namanya ma'rifat? Oke. Sekali lagi, jangan kuning atau putih ada nggak? Atau biru ada nggak? Ada ya. Kata siapa? Kata mata. Mana yang seperti itu biru? Kaidrok mata. Oke, kita sedang membahas hisi dulu. Mata melihat bahwa ini adalah biru, sehingga keyakinan terhadap biru ini kokoh, tidak diragukan lagi bahwa yang ini adalah biru sesuai buktinya, oke? Dan didasarkan dengan dalil yang jelas bahwa yang seperti ini adalah biru. Sulit ya kalau membahas secara makrifat secara langsung seperti ini mah, karena ketika mata melihat ini biru, sepakat we semuanya bahwa yang seperti itu biru. Betul nggak sih? Betul kan?
nggak ragu-ragu ini biru. Atau misalnya ini spidol. Taruhlah misalnya saya uji, katakan ini sapi, saya kasih 1 juta. Boleh jadi si mulut berkata ini sapi, tapi hati tidak bisa membohongi, ini tetap spidol. Betul nggak? Nah ini ketika si hati berkata bahwa ini spidol, itu adalah idrok jazim, laisa mahu tarududun, sesuai dengan bukti dan didasarkan dengan dalil yang jelas. Mana dalilnya? Tileletik, dari kecil kita sudah dikasih tahu bahwa yang sepertinya adalah spidol. Sepakat seluruh manusia ini adalah spidol. Bahasa Indonesianya, ya nggak? Nah, sebentar nanti kita melangkah kepada wujudna Allah dan lain sebagainya. Udah ini dulu. Udah. Hebat nggak mata? Hebat, bisa menemukan, bisa ngidrok bahwa yang seperti ini adalah biru, yang seperti ini adalah putih. Okay. Hebat soteh karena warna, karena bentuk. Lamun misalnya ada krik krik krik, ini malam-malam kan krik 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 krik. Nah, ketika suara krik 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 diasong kana mata, nyahueun moal kaidrok moal ku panon. Moal tuh. Hebat eta mata bisa ngeidrok kana warna. Iya hebatnya kana warna, tapi kana suara krik 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 mah lemah. Mana nu ngeidrok kana krik krik krik? Telinga. Oke. Manggihna suara krik krik. Krik krik aya suara naon eta? Suara jangkrik. Berarti ceuli jago manggihan jangkrik ku sorana krik krik krik. Oke. Ketika telinga bisa ngeidrok kana suara, ya, dia ketika diasongkeun atau ketika memang di dalam telinga ada kotoran telinga teh ceuli. Oke. Bisa ngaidrok moal ceuli padahal ngajejel ti ceuli teh aya di jero ceuli, tapi eta telinga anu bisa ngaidrok kana jangkrik padahal ku sorana krik-krik teu bisa ngaidrok kana ti ceuli padahal deukeut. Hebat sote kana sora. Tapi kana ti ceuli mah teu apaleun eta. Ngertos? Kumaha cara ngidrok ceuli? Ceuli. Kumaha cara ngidrok ti ceuli? Ku mata bisa atawa ketika ngorek kuping dilihat ke mata naon ieu dirasaan pahit oh tai ceuli cenanya. Bisa ngidrok kana eta tai ceuli kunaon ku mata lain ku ceuli, bukan oleh telinga. Nah, udah hebat sote mata terhadap bentuk tai ceuli juga kitu. Nu teu kaidrok ke telinga, tapi lamun teh mah diasongkeun kumaha rasana tai ceuli mata apaleun moal telinga apaleun moal deui diasongkeun kana letah pahit cenah. Ari pahit aya cek letah lain cek ceuli lain cek mata. Oke. Hebat sote letah kana rasa, coba kana angse dut hitut bau hitut cenah. Bau hitut bau. Ari bau hitut aya, ari hitut aya sok asaan kumaha rasana teuing, sok tempo kumaha bentukna teuing, ngartos sok denge kumaha dengena dut cenah kapanggih berarti ku ceuli. Hitut bau hitut ceuli bisa manggihan kana hitut kana sorana hunggul, tapi kana bau meledakna teu bisa manggihan ceuli. Bisa kapanggih sok teh meledakna hitut ku irung. Tuh sakali deui ieu keur ngabahas naon? Keur ngabahas barang nu kaidrok ku hisi, bisa kaidrok ku mata, ku telinga, ku lidah, ku hidung. Oke. Ketika sesuatu barang bisa kaidrok ku panca indera anu 5, ini saya contohkan 4, berarti barang tersebut dinamakan ada. Ya. Kenapa? Karena kaidrok. Naon kaidrok teh? Kapanggih. Naon kapanggih teh? Ketemu. Ya, betul kan? Ketemu. Oke. Paham sampai sini? Nah, sekarang ada seperti ini nih. Saya punya contoh nih, saya menggambar dulu barusan. Ini salah. Ada contoh. Taruh ininya namanya si Udin. Kita melihat Udin dari jauh. Din, diam aja. Udin sedang nangkep tuur, tuh ya. Ini kakinya, ini lutut sedang dipeluk sama tangannya, cemberut, matanya seperti terlihat sedih. Kata kita ya, aduh kasihan si Udin, kenapa gitu, lihat sedang bingung, diputusin mungkin. Oke. Ketika kita melihat si Udin, maaf ini saya berbicara bahasa Indonesia susah, kalau Sunda insya Allah lancar. Ini saya supaya semuanya mengerti siar ini ya, jadi pakai bahasa Indonesia. Yang orang Sunda ya kumaha we cara nama gitunya, orang
bagi-bagi ilmu ya, supaya saya nggak ngulang 2 kali ya Sundanya Indonesia atau ngetik lagi ya di apa ya di videonya lah, biar langsung aja bicara pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Misal ini kita lihat si Udin sedang bingung karena putus. Oke, karena putus dengan pacar. Oke. Ketika kita melihat Udin yang seperti ini, tiba-tiba kita mengeluarkan pernyataan Udin sedang bingung. Ini siapa? Udin. Ada Udin? Ada. Mana? Ini terlihat oleh mata. Udin sedang bingung. Bingung ada? Ada. Mana bingung? Mana bingung? Mana? Ini. Mana? Ini kan si Udin. Ya kan cemberut di mana? Ini kan bibirnya. Ini kan bibir, bukan bingung. Jadi bingung ada nggak? Ada. Terus gimana? Ya terlihat apa? Yang terlihat si Udin. Terdengar. Apa yang terdengar? Diem kok. Bisa dirasakan? Bisa dicium? Enggak. Tuh lihat. Terlihat oleh mata, yang terlihat Udin bukan bingung. Yang terdengar keheningan, tidak terdengar apa-apa. Dirasakan enggak, diraba pun yang teraba adalah kulit si Udin, bukan bingung. Tapi kita mengatakan bingung ada. Ketika ditanya Udin sedang bingung, emang bingung ada gitu di Udin? Ada. Mana bingung? Bingung kitanya. Lalu kenapa kita bisa mengatakan bahwa Udin bingung? Kenapa bingung ada di Udin, tahu bahwa bingung ada di Udin, sedangkan tidak teridrok oleh mata, telinga, ludah, dan hidung? Kenapa? Coba skip, kenapa? Jawab dulu, skip ya, skip. Jawabannya, ieu teh bingung teh barang nu kaidrok. Cara ngaidrok aya nu ku hisi, aya nu ku akli. Ieu nu ku hisi tidak tiap-tiap nu kapanggih ku hisi nu sejenna. Teu tiap-tiap yang teridrok oleh mata itu teridrok oleh telinga dan selanjutnya, apalagi tidak tiap-tiap yang teridrok oleh seluruh pancara indera itu teridrok oleh akal. Ada yang tidak bisa diidrok oleh panca indera, teridroknya hanya oleh akal. Gimana sih bicara saya, membingungkan nggak? Sekali lagi, tidak semua barang nu kaidrok teh banyak. Cara ngaidrok aya nu ku panca indera, aya nu ku akal. Tidak setiap barang nu kaidrok itu harus terindra gitu artinya, karena perindra juga suka beda-beda. Kadang-kadang yang teridrok oleh mata tidak teridrok oleh telinga dan seterusnya. Oke, teridrok itu ketemu, terkadang yang ketemu oleh mata tidak ditemukan oleh telinga dan selanjutnya ya. Apalagi ku akal, tiap-tiap nu kapanggih ku akal bisa jadi tidak teridrok, tidak ketemu oleh panca indra, seperti bingung. Ketika kita melihat Udin bingung, ada bingung aya mana? Kapanggihna lain ku panon, lain ku telinga, bukan ku lidah, bukan hidung, tapi kapanggihna ketemunya bingung di Udin dengan akal. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa kita bisa menemukan bingung di Udin? Kan yang terlihat Udin ya, tidak terdengar, tidak terletak, tidak terasa, tidak tercium. Kok bisa menemukan bingung di Udin? Karena ada cirinya. Mana cirinya? Tuh nangkep tuur gitu. Paham gak sampai sini? Nah itu barang yang keidrok. Paham sampai sini ya? Oke. Barang nu kaidroknya itu bingung, ya, bingung. Nu kapanggihna ku akal atau kami ku hisi. Ketika kapanggihna teh kokoh, teu aya karaguan sesuai jeung bukti, didasarkan dengan dalil yang jelas, namanya itu ma'rifat. Atau memang cuma segini saja, manggih we hungkul kokoh teu ragu-ragu, ya, sesuai jeung bukti we. Tapi mungkin dalilnya nggak berdasar, seperti bingung dalilnya gimana ya, dalil Quran dan hadisnya. Nah itu bisa jadi ma'rifat we ya. Kenapa? Karena cuman manggihan bingung doang, teu hese gitu dalilna. Bisa jadi dalilna ya, semua orang mengatakan bahwa yang seperti itu bingung gitu. Saya cari contoh sebentar. Nah sekarang seperti ini nih. Kita melihat dari dekat atau dari jauh lah, si Udin sedang nangis. Kita nih yang ini secara ini dulu ya, secara mendasar nih, biar beda dengan yang tadi nih. Aduh kasihannya si Udin, kenapa tuh lagi sedih? Mana cirinya? Itu lagi nangis, lihat keluar air matanya. Oke.
Sedih teh barang nu kaidrok. Sedih itu adalah barang temuan barang temuan kita di Udin, bahwa sedih ada di Udin. Kenapa? Karena dia nangis. Oke. Ada nggak sedih? Ada. Mana? Itu makan si Udin. Iya, bukan terlihat, bukan teridrok oleh hisi, tapi teridroknya oleh akli, jang gitu. Aduh, ini kenapa buram ini? Ini merenya. Ya, kok buram sih? Tuh, jadi buram lagi. Maaf. Kata akal gini. Aduh, kasihan si Udin, kenapa sedih ya, lihat keluar air mata. Sedih barang nu kaidroku akal. Sedih aya di Udin cek urang. Mana sedih? Teu bisa katempo. Di mana atuh maneh? Kenapa atuh kamu bisa mengatakan bahwa Udin sedih? Itu lihat cirinya, sedang mencucurkan air mata. Oke. Berarti sedih aya. Sedih itu berarti barang nu kapanggih. Berarti kita idrokun, jazimun. Kenapa pangkuh? Dan tiap-tiap ngaluarkeun cai mata teh, tiap-tiap orang yang keluar air matanya sedih. Kenapa sih jadi buram terus ini teh kamera teh? HP yang murah. Enggak ragu-ragu lagi bahwa yang keluar air mata memang sedih. Tapi sesuai dengan buktinya enggak. Kenapa enggak sesuai dengan bukti? Karena buktinya si Udin sedang memegang piala. Ini piala ini. Dan tidak sesuai dengan dalil yang jelas. Kenapa? Karena orang yang tiap memegang piala itu bukan sedih, tapi bahagia. Ngerti nggak? Nah, berarti saya yang mengatakan, kita yang mengatakan bahwa Udin sedih itu idroknya, kita yang mengatakan bahwa Udin sedih itu bukan ma'rifat, salah. Ngertos? Ma'rifat palsu namanya. Ya. Kenapa ma'rifat palsu? Karena tidak sesuai dengan bukti. Buktinya Udin megang piala, jadi bukan sedih atau sedang megang piala, bercucuran air mata, bahagia ini mah. Dan dalilnya jelas, kalau yang sedang memegang piala bukan sedih tapi bahagia, berarti Udin sedang menangis bahagia bukan sedih tuh, gitu ya. Itu namanya ma'rifat namanya. Mudah mungkin gitu ya, cukup ya. Sebentar nih saya tulis lagi. Nah, sekarang nih untuk membuktikan sekarang ya, Tuhan namanya Allah kan Tuhan kan ya. Jadi kita bahasnya sama Tuhan dulu, membahasakannya, jangan Allah dulu. Biar semuanya paham, semua agama paham. Apakah Tuhan ada? Ada katanya. Mana katanya. Mana bari dia belotot seakan-akan pengen mana, kelihatan enggak gitu. Salah. Tuhan tidak teridrok oleh panca indera. Mana suaranya, mana terasa pahit, manis, bukan. Mana Tuhan yang ada mah bau kentut katanya. Tuhan tidak teridrok oleh hisi tapi oleh akal. Tiap-tiap yang teridrok oleh akal pasti ada cirinya, gitu kan ya. Seperti Tuhan ada. Mana buktinya? Mana cirinya? Mana petunjuknya? Nah, seperti bingung ada, mana petunjuknya nih lagi nangkep tuur. Ini lagi nangis ada nggak? Enggak. Ada yang ada apa? Bahagia. Kenapa? Nih buktinya sedang megang piala. Oke. Ada petunjuknya. Tuhan ada. Mana petunjuknya? Tuh. Alam. Oke. Tuhan ada. Ini adalah idrok, pamanggih, penemuan. Penemuan ini kokoh penemuannya. Kenapa? Karena penemuan ini kokoh, tidak ragu-ragu lagi. Kenapa? Karena sesuai dengan buktinya. Tuhan ada. Mana adanya alam, buktinya. Oke? Apa dasarnya kamu mengatakan bahwa alam menjadi petunjuk adanya Tuhan sebelum ke dalil Quran? Pertama, lihat nih meja atau lihat nih pulpen. Pulpen ada nggak? Ada ya. Mana? Maaf salah. Pencipta pulpen ada nggak? Ada. Kenapa kamu bisa mengatakan pencipta pulpen ada? Ini buktinya pulpennya ada. Nggak mungkin dong dia ojo-ojo tercipta begitu saja, nyamung ada tintanya sendiri kumpul di sini ya gitu. Nggak mungkin. Pasti ada yang membuatnya gitu. Paham? Nah, sekarang Tuhan, ada nggak Tuhan? Ada. Mana buktinya adanya alam? Kenapa? Nggak mungkin alamnya sebegitu tersusunnya terjadi begitu saja tanpa ada yang mengatur. Berarti ada yang mengatur. Oh iya ya, betul. Mana dasarnya? Al-Quran, Allah khaliqus samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oke? Paham sampai sini? Oh, kamu menjadikan Al-Quran itu sebagai dasar? Karena Al-Quran adalah, kumaha ngomong nantinya? Karena Al-Quran adalah lamun non muslim, kalau non muslim susah ya.
Kalau non muslim susah, harus menjelaskan dari awal mukjizat dan lain sebagainya, harus menjelaskan Nabi Muhammad dan sebagainya. Tapi kalau muslim gampang, kalau sudah dikatakan dasarnya Al-Quran dan hadis, udah 100% pasti benar gitu kan. Kalau non muslim gimana ya cara menjelaskannya? Harus secara logis terus. Kalau non muslim tidak bisa secara Al-Quran. Wong Tuhannya aja nggak percaya, apalagi kepada wahyu yang datang gitu. Sulit tuh, sedikit sulit. Yang ada kalau dengan non muslimah harusnya yang ditonjolkan bukan Quran dan hadis, tapi perilaku yang Qurani dan hadisi. Gitu ya. Udah kira-kira begitu ya. Sekali lagi, Tuhan itu adalah penemuan yang kokoh, nggak ragu-ragu, karena sesuai dengan bukti. Oke, sesuai dengan bukti dan didasari dengan dalil yang jelas. Kita mau muslim udah gini aja dulu, jangan bicara non muslim ya. Bingung kita, soalnya ketika membicarakan masalah itu membahasnya lebih jauh lagi, atau harus menjelaskan secara detail Quran, hadis, Rasul dan lain-lain. Wah, hese. Terus secara logisnya mah kalau lihat di YouTube gitu kan, sesuatu itu terjadi pasti, misalnya itu bilangan yang begitu besar kata Gus Bah kan, dari 2 sampai triliunan gitulah, tidak mungkin kalau tidak ada satu. Jadi pasti dasarnya jadi satu dulu, baru ada 2, 3 dan seterusnya. Nggak mungkin ada 1000 kalau nggak ada satu. Betul pasti, karena 2 1 tambah 1 dan seterusnya, tuh kan gitu. Maka nggak mungkin sesuatu yang ada jadi dari nol, dari suatu kekosongan, nggak mungkin. Bayangkan 2 timbul dari mana? Dari nol, dari kosong. Kok gitu sih? Sesuatu yang tidak ada muncul dari ketiadaan. Aneh. Pasti sesuatu yang ada muncul dari sesuatu yang memang benar-benar tidak bisa tidak ada. Itu adalah Tuhan. Dah, kembali lagi sini. Wah, 23 menit kalau itu waktu normal. Nggak tahu kalau dipercepatnya. Nah, itu idrokun, jadi itu namanya ma'rifat. Ketika kita menemukan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, kokoh dan tidak ragu-ragu dan sesuai dengan bukti, didasari dengan dalil yang jelas, berarti kita sudah ma'rifat terhadap Tuhan. Baru kan ma'rifat bukan hanya terhadap Tuhan, terhadap A, B, C, banyak yang harus dima'rifatin, itu banyak. Nanti yajibu ayarifa, berarti kita harus ma'rifat, harus idrok jazim yang tidak ragu-ragu lagi, yang sesuai dengan bukti, timbulnya tidak dalil dan seterusnya, bahwa kita harus ini harus diketahui harus ma'rifat, berarti harus gini gitu. Ini dasar, ini harus kayak gini terus. Gimana sih saya itu bicara bahasa Indonesia ini paceprot kieu. Maaf ya, harusnya ada saya mah geunaheun ku bahasa Sunda, tapi takut nggak paham ya. Yang orang Sunda diperbaiki aja lah gitu ya. Kita mau wajibu ya, kita bagi 2 aja ya, udah terlalu lama menjelaskan ma'rifat, bagi 2 aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.